3 bulan ini betul-betul kita berada di bulan yang dimuliakan, yang kalau kita beribadah di bulan-bulan tersebut, amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Dan kalau kita orang Jawa Rajab. Nah, para hadirin. Sekarang apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan tahun baru Hijriah ini? Yang pertama, ayo kita agungkan syiar Allah. Tadi di perjalanan hati sempat gembira Pak Hadi. Ternyata juga ramai yang merayakan daripada tahun baru Hijriah. Tadi malam pun juga seperti itu. Ada dari sore sudah persiapan, ada yang membuat acara doa akhir tahun dan awal tahun, ada yang membuat tabligh akbar, ada yang membuat maulid Nabi Muhammad SAW. Itu tanda bahwasanya di hati kita masih ada ketakwaan kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda kuatnya ketakwaan dalam hati. Nah, sekarang yang jadi masalah, banyak orang-orang para hadirin yang terkadang lebih bangga dari kebiasaan orang-orang non-muslim daripada kebiasaan orang-orang muslim. Sehingga sekarang ini banyak anak-anak kita, pemuda-pemuda zaman sekarang, yang kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan Hijriah saja kadang sudah tidak bisa. Padahal kalau kita melihat sejarah, orang-orang tua kita dulu itu selalu menggunakannya kalender Hijriah. Ini apa kan? Coba. Nah, mungkin di sini masih banyak yang hafal. Ya. Kalau di kota-kota besar tidak ada yang hafal. Tidak ada yang hafal. Oh, tapi kami belum pernah pakai kalender Hijriah yang asli. Memang di bahasa Jawa itu berbeda. Namanya berbeda mengikuti daripada kebiasaan orang Jawa. Tapi itu maksudnya adalah kalender Hijriah. Maksudnya adalah kalender Hijriah. Ini masuk satu Muharram, masuk bulan Muharram, orang Jawa bilangnya apa? Surah. Bagaimana kok dinamakan surah? Karena di tanggal 10 adalah hari Asyura. Hari Asyura diambil dari kata-kata Asyura. Asyura itu artinya 10, tanggal 10 maksudnya. Asyura repot ngomongnya pakai Asyura, repot akan jadi itu surah. Singkat jadi surah. Orang Indonesia itu suka singkat-singkat. Ya tahu kan? Coba nama Muhammad dipanggil apa? Ahmad. Ahmad. Ahmad kan katanya. Abdullah dipanggil apa? Abdul. Abdul. Orang Indonesia. Orang Indonesia itu senang seksi-kasihnya. Makanya Asyura adalah surah. Oke. Setelah Muharram atau bulan surah apa? Sofar. Orang Jawa yang mirip ya, Safar. Ya, Safar. Kemudian setelah Safar, Rabiul Awal. Apa? Maulud. Masalah Maulud ini. Maulud itu Maulud aslinya. Maulud itu adalah hari kelahiran. Maksudnya pada siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rabiul Awal atau bulan Maulud, bulan apa? Maulud, Rabiul Tsani. Kalau namanya Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Orang Jawa bilangnya Ba'da Maulud. Ba'da itu setelah Maulud, ya bulan Maulud, setelah bulan Maulud. Dalam bahasa Arab itu mirip Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Kemudian setelah Rabiul Tsani, bulan apa? Jumadil Ula. Sama nih, orang Jawa Jumadil Ula. Kemudian Jumadil Tsani. Jumadil Akhir. Kemudian setelah Jumadil Akhir, Rajab. Orang Jawa apa? Rajab. Orang tua kita pakainya kalender itu. Kita anak-anaknya sok-sokan gitu. Dilupakan kebiasaan orang tua. Allah salah ke ahli ayat Allah. Siapa yang tidak mengikuti ajaran orang-orang tuanya, leluhur-leluhurnya pasti akan tersesat. Coba. Nah, makanya banyak anak sekarang yang tersesat. Kenapa? Kebiasaan baik orang tuanya ditinggalkan semuanya. Baru ngaji, sekali hadir majelis ilmu, ketemunya ustadz yang sesat, akhirnya sudah ngafir-ngafir orang. Mulai di kampung, kampung di kafir-kafirnya. Wah, ahli merokok lah, coba lihat. Pada orang tuanya, masya Allah semuanya. Ini setelah Rajab apa? Syakban. Rajab apa? Ruah. Saya tidak tahu. Ini orang masih dalam proses ini, proses meneliti.
arti ruah dan Sya'ban itu apa kaitannya. Kemudian setelah ruah atau Sya'ban apa? Ramadan. Ramadan Rajab bila kosong. Karena memang kita jadi kedua puasa bulan itu. Setelah Ramadan Syawal. Ya Syawal. Ada yang bilang bodoh gitu. Kalau bodoh ya hari pertamanya itu bodoh hari raya. Setelah Syawal Dzulqa'dah, ada bilang Allah. Setelah Dzulqa'dah terakhir, bulan terakhir yaitu bulan Dzulhijjah. Ada bilangnya besar karena ada satu ibadah yang besar di bulan itu yaitu ibadah haji. Ibadah yang pahalanya sama dengan jihad karena saking susahnya, butuh biaya besar, butuh tenaga banyak, sampai kelah jauh. Itu karena ibadah haji dilakukan dengan susah payah sehingga dibilang ibadah yang besar, sehingga menjadinya besar. Ini orang-orang kita semuanya pakai itu. Nah sekarang kita kosongan. Ya mungkin ya sekarang masalahnya di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di daerah-daerah pemerintahan dan lain-lainnya menggunakannya Masehi. Kita boleh pakai Masehi silakan, tapi jangan lupakan yang Hijriah. Yang jadi masalah itu kita pakai Masehi, yang itu bukan kalender kita, tapi merupakan yang Hijriah. Jadi jangan pakai Masehi tidak jadi masalah, karena semuanya institut daripada pemerintahan di Indonesia sedang menggunakan Masehi. Tapi jangan dilupakan yang Hijriah. Minimal paling tidak tahulah bulan-bulannya. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Kalau kita tidak tahu bulan Muharram mana, bulan Mulut yang mana, kapan kita tahu? Oh ini waktunya puasa sunnah Muharram, puasa Asyura Tasu'ah. Oh ini puasa Arafah. Oh ini puasa awal Rajab. Nah, kapan kita bisa tahu puasa-puasa sunnah ini kalau kita tidak tahu bulan-bulannya? Nah, kemudian orang berdiri di bulan Muharram disunahkan kita untuk memperbanyak puasa. Jika kita tidak mampu banyak berpuasa, minimal kita puasa 2 hari. Minimal kita puasa 2 hari. Kapan itu? Tanggal 9 dan tanggal 10. Yang kita kenal dengan puasa Tasu'ah dan Asyura. Kenapa kok 9-10? Kalau panjenengan tidak bisa berpuasa di tanggal 9-nya, maka jenengan saged ganti puasa tanggal 10-11. Yang intinya dianjurkannya puasanya bukan hanya di tanggal 10 saja, kecuali ada udzur darurat. Misalnya yang perempuan di tanggal 9 karena ada acara, ada walimah misalnya, tidak bisa puasa, akhirnya tanggal 10-nya puasa. Mau puasa tanggal 11 ternyata ada halangan, sehingga tidak bisa puasa tanggal 11. Nah itu karena apa? Darurat, tidak jadi masalah. Tapi kalau yang mampu, yang sehat, jangan hanya 1 hari. Karena Muhammad pernah mengatakan, kalau aku masih hidup, kata Muhammad, di tahun yang akan datang aku akan berpuasa di hari yang ke-9. Kenapa? Karena di hari Asyura itu orang-orang Yahudi pun juga berpuasa. Jadi tidak hanya orang Muslim yang berpuasa, orang-orang Yahudi itu juga berpuasa. Tapi cara puasanya beda sama kita. Saya pernah satu hari di Jawa Barat ketemu satu orang Nasrani. Kemudian dia berbincang-bincang. Kebetulan orang Cina ini punya toko bangunan. Kita bincang-bincang di tokonya. Kemudian dia tanya-tanya, dalam Islam itu apa saja yang tidak boleh dimakan? Yang dari segi zatnya yang tidak boleh dimakan adalah seperti anjing, babi, dan beberapa hewan-hewan yang hidup di luar alam. Kemudian juga yang haram untuk dimakan adalah apa yang dihasilkan dari cara yang haram, seperti mencuri atau pekerjaan yang haram. Kemudian dibelikan berasnya ini, berasnya halal, tapi karena dibeli dari uang yang haram, jadinya makanan haram. Kemudian dia bilang seperti ini, di agama saya, tahu dia agamanya waktu itu Nasrani apa saya tidak paham. Di agama saya juga sama. Kami pun juga tidak dilarang untuk makan hal-hal itu, seperti babi, anjing. Tapi ada di istilahnya agama yang sama, tapi di ajaran yang berbeda yang diperbolehkan. Dan saya menganggap yang dilarang. Dan kami pun juga puasa berarti. Saya tanya, saya penasaran, puasanya di agama jenengan itu seperti apa gambarannya?
puasanya pernah seperti orang muslim itu tidak, puasanya tidak seperti orang muslim. Jadi puasa kami itu hanya tidak boleh makan. Jadi kalau minum boleh. Itu dalam hati enak gitu. Terus makan tidak boleh. Berarti makan apa? Makan semongkor oleh, makan pedang oleh. Jadi saya. Jus diminum. Minum sereal. Jadi kalau umat Islam tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan 9 hal yang membatalkan puasa sampai kapan? Sampai maghrib. Maghrib. Karena Nabi Muhammad Islam ini punya nama itu cara beribadah dan cara berakidah. Sehingga Nabi katakan, kenapa Nabi katakan nanti kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, aku akan berpuasa tanggal 9-nya dan tidak tanggal 10-nya supaya berbeda dari orang-orang Yahudi. Supaya tidak sama, karena Muhammad tidak suka dengan hal-hal yang menyamai dengan orang-orang yang di luar Islam. Jadi Nabi itu ingin mengajarkan kepada kita, ayo punya pendirian, jangan ikut-ikut orang-orang kafir, ayo punya pendirian sendiri. Kalau orang di luar Islam mengadakan acara-acara, misalnya peringatan ulang tahun dengan meniup lilin, ya, pakai topi, kerucut dan lain-lainnya, kita yang umat Islam pakai cara sendiri, undang anak hadroh, sholawatan, undang masyarakat atau bacakan apa Yasin dengan tujuan supaya hajat terjawab oleh Allah SWT ke seluruh panjang. Itu caranya umat Islam dengan berbagi makanan dan lain-lain. Nah ini pada saat ini dianjurkan kita untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10. Kemudian ada amalan ini. Nah ini kapan hari saya kasih amalan yang kaitannya dengan rezeki. Saat ini dia pakai rezeki pokoknya semangat. Nah amalannya diampuni dosa karena semangat. Nah ini diampuni dosa, dilancarkan rezeki. Kemarin saya kasih amalan Jumat terakhir bulan Rajab kalau salah dulu Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Sekarang amalannya tanggal 10 atau di hari Asyura. Ini dari Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah riwayat hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan man wasa'a ala iyalihi yawma Asyura wasa'allahu rizqahu fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang melapangkan atau membahagiakan keluarganya di hari 10 Muharram, jadi di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya selama 1 tahun. Jadi diingatkan kepada diri, siapa yang menggembirakan keluarganya di tanggal 10 Asyura, maka Allah akan melancarkan rezekinya selama setahun sampai Asyura yang akan datang. Nah, ini yang para suami mulai hari ini nabung, Ancang-ancang. Nabung tanggal 10 tumbas 1.000 Juli kematiannya. Gak punya tumbas 5. Yang ibu-ibu mulai sekarang dikasih duit jajan sama suami nabung dikit-dikit, dikit-dikit yang biasa nih mangan lauk tahu tempe tanggal 10 tumbas ayam. Tumbas ayam. Pokoknya senangkan keluarga, jangan masih punya orang tua, senangkan orang tuanya. Dan ini amalan mujarab, dan mujarabnya amalan ini bukan diamalkan oleh orang-orang sekarang, dari dulu diamalkan oleh mereka para ulama, para sahabat, termasuk guru besar Imam Syafi'i. Kita punya madhab ini, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu ganda guru namanya Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah beliau mengatakan, selama 50 sampai 60 tahun aku praktekkan amalan ini. Tiap tanggal 10 Muharram, tanggal hari Asyura, selalu aku bahagiakan istriku, bahagiakan anakku, bahagiakan orang tuaku. Dan semua daripada yang aku lakukan selama 60 tahun semuanya mujarab. Yang artinya dompetnya tahu kosong. Dompet kosong itu penyakit. Mulai maghrib sampai Penyakit. Boleh obatin namanya tunggal orang di atas sini. Boleh apa besok pak. Coba, jangan bapak dompetnya kosong. Dulu ngomong ya. Selain dulu ngomong lalu, jangan tugas bodoh kira-kira waras dulu ya. Coba, Pak
Mas kok tiba-tiba enten tiyang maringi bonus kakek panjenengan 500.000. Langsung jangan dapat datang dompet, langsung hilang dulunya. Nah, berarti penyakit. Rezeki salat itu punya penyakit. Jadi Nabi sudah memberikan kesempatan itu. Nabi masih amalan. Lek sing mari kula panjenengan amalan kiai kula panjenengan kok kita semangat amalkan. Lebih sing mari amalan Nabi Muhammad. Yang tidak mungkin Nabi Muhammad itu berbohong. Sehingga dipraktekkan langsung oleh para ulama, termasuk guru besar Imam Syafi'i, yaitu Imam Sufyan bin Uyainah beliau katakan selama 40 sampai 60 tahun aku amalkan amaliyah ini, yaitu menggembirakan keluarga di hari Asyura, semuanya mujarab pada beliau. Dikabulkan oleh Allah. Tiap tahun aku tidak pernah merasa kekurangan. Maka monggo berhati. Nanti pulang dari sini, lihat kalendernya dilingkari, dilingkari, jangan sampai kelewatan. Karena Muharram tahun depan belum tentu kita masih hidup. Semoga kita panjang umur semua. Semoga yang menikmat berhadir, yang menikmat jangan sampai kita kelewatan. Kemudian yang terakhir amalnya di bulan Muharram banyak-banyak menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu tidak harus dengan uang banyak. Cuma ya kadang harus tahu diri. Kadang saya itu pernah dikerui sama orang tua, sama wali-walinya anak yatim. Ada satu pemilik panti asuhan yang mengasuh anak-anak yatim, diundang santunan anak yatim di luar kota. Akhirnya dari pihak panti asuhan menyewa angkot, menyewa angkutan untuk mengangkat anak-anak yatim ini ke tempat acara. Sampai di tempat acara, mereka anak-anak yatim ini dikasih makan nasi kotaan yang isinya ayam beracikan ini. Tahu ayam beracikan ini? Ayam itu kadang saus tunggal itu ayamnya paling di 3.000 dulu deh. Ayam 3.000 sama nasi, paling sak kotak 5.000. 5.000. Kemudian ayamnya dikasih amplop satu. Kasih amplop satu. Begitu sampai di panti asuhan, mereka anak-anak itu karena masih kecil diserahkan kepada wali-walinya untuk dipegang. Itu wali atau pengurus panti asuhannya nangis kalau itu. Kenapa nangis? Dibuka amplopnya anak yatim isinya 5.000 ton. Tetapi berangkat nyewa kendaraan sampai mereka jauh luar kota, sampai di tempat cuma dikasih 5.000. Harus tahu diri lagi. Kalau undangnya atau kita kan dikasih 5.000. Tapi ada yang luar biasa juga. Saya pernah diundang di Kediri. Satu desa, setiap tahun selalu mengadakan acara santunan anak yatim. Itu satu anak yatim dapat 5 juta. Satu anak yatim dapat 5 juta. Dan bukan hanya 10 anak yatim. Hampir ada mungkin 70 atau 60 anak yatim kira-kira. Satu anak yatim dapat 5 juta. Saya tanya dari mana dana semuanya ini? Iman warga keluarganya masya Allah keluarganya luar biasa. Dan santunan anak yatim yang diberikan oleh warga itu belum daripada urunan warga untuk persiapan acara. Karena apa yang diberikan atas nama anak yatim tidak boleh digunakan untuk konsumsi masyarakat, kan gitu. Itu dibedakan sama mereka. Belum dengan urunan yang segitu banyaknya, itu masih acara dibedakan sama mereka, masih menjalankan syariat dengan betul-betul itu mereka. Ada juga masya Allah ada. Nah sekarang kalau hadirin, apa fadilahnya menyenangkan anak yatim? Ini satu hadis ini. Jadi tidak harus kita ini punya duit banyak baru menyenangkan anak yatim, tidak. Panjenengan mampunya apa itu yang jenengan lakukan. Kata Nabi Muhammad dalam hadis disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab yang berkasih bentuk dulu, kata beliau Nabi Muhammad mengatakan man qarba yatiman ila ta'amihi wa syarabihi. Barang siapa yang mengajak anak yatim untuk makan dan minum, sampai anak yatim itu puas. Artinya sudah jenengan tambahi pun baru turun dengan anak yatim, sudah kenyang. Kata Nabi Muhammad, siapa yang memberikan makanan dan minuman kepada anak yatim sampai dia merasa puas, kenyang dengan makanan itu, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga dengan syarat dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Cuma ngajak satu anak yatim, kita kasih makan dan minum, kita sudah berhak mendapatkan surga. Nah tadi caranya,
Kalau di sini di desa apa? Gampeng, desa Gampeng ini ada anak yatim, jenengan datang, jangan anak yatim itu datang, jenengan yang datang. Jangan datang, jangan aja. Dikatakan yatim itu selama mereka belum balik. Sing wis pun jenggotan sama yatim, oke? Yatim itu masih alih-alih itu loh, oke? Yang belum balik. Itu ya, anak yatim. Kadang kita diundang acara sama anak yatim. Ketika diumumkan bagi para anak yatim, silakan untuk naik ke atas panggung. Naik gede-gede. Yatim-yatiman ini namanya. Yatim itu yang di bawah umur balik. Balik itu apa? Balik itu adalah anak yang sudah muncul dari dirinya tanda-tanda usia balik. Kalau laki-laki dengan keluar mani, perempuan dengan keluar darah haid. Keluar darah haid umur 9 tahun hijriah. Kalau di bawah 9 tahun keluar darah haid itu bukan darah haid, itu darah istimewa, darah kotor. Umur 9 tahun keluar darah berarti sudah balik. Kalau belum keluar dua-duanya maka dilihat dari umurnya. Kalau sudah mencapai umur 15 tahun hijriah maka sudah disebut hijriah tapi yang dipakai, bukan masehi. 15 tahun hijriah. Kalau tidak muncul tanda-tanda ini, tidak keluar mani, yang perempuan tidak keluar darah haid atau juga sama tidak keluar mani, maka dilihat umurnya. Oh, umurnya 15 tahun hijriah. Kok jenengan sebagai orang tua nyatet hari lahirnya menurut kalender hijriahnya, jenengan itu ternyata sudah 15 tahun hijriah, maka anak itu sudah masuk usia balik. Tapi kalau belum, maka jika dia sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, maka disebut dia anak yatim. Maka ajak kasih makan kepada mereka. Tapi jangan yang ajak anak yatim sudah datang ke rumah, jangan jemput atau jangan berikan ke rumahnya langsung, jangan antarkan dia makan dengan puasa, dengan minumannya pun juga seperti itu. Wajibat kumpul dan semoga di bulan Muharram ini kita juga bisa menyantuni anak yatim. Dan juga kami berharap kalau menyantuni anak yatim jangan hanya di bulan Muharram saja. Nabi tidak katakan di situ man tabawa yatiman ila ta'amihi wa syarabihi fi syahril Muharram, tidak. Nabi tidak katakan Muharram. Nabi katakan secara umum, kapanpun itu, kapanpun jangan lakukan, jangan dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di bulan Muharram, pada bulan Muharram ditekankan. Karena anak yatim ini pada yatim sama. Kalian keluar panjangnya mungkin. Kira-kira jangan daham itu nama bulan Muharram saja. Kalau tetapi sampai kita hadir, sampai bulan Safar makan kita lalu kita makan. Kalau semua kaum muslimin kompak nanti anak yatim cuma di bulan Muharram saja, terus anak yatim 9 bulan sudah puasa gitu kan masalah lah. Jadi diperhatikan kalau tidak di bulan Muharram juga diperhatikan anak yatim. Kata para ulama kalau Anda tinggal di satu daerah yang di situ ada anak yatim yang beruntung, karena Allah sudah tarik kepada Anda kunci surga depan mata. Kunci surga depan mata. Cuma karena kita kadang tidak sadar, karena kita tidak tahu fadilahnya saja kita anggap biasa-biasa saja. Kalau sudah ada anak yatim di kampung kita itu berarti kunci surga yang ada di depan mata. Baik dengan apa? Gembira kami berikan santunan kepadanya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya itu bisa beramal baik di bulan Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin rahim. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Wa lamma nadara al-fikru min darajil awsaf al-muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkuran wa fihi mahmuda. Wajjahtu amali bil a'mal al maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhat al khalisati was silat al mawsulah. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al a'mal fata'udu dhafirah wa ala babi ajsadihi tuhattu rihalu fataghsha minhu al
فيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومفخر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وآمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين